Sebuah pertunjukan luar biasa tentang pertukaran besar-besaran antar suku cadang akan segera dimulai. Mas Riono terlebih dahulu dengan mantap memasang polos luaran di mesin bubut. Gerakannya terampil dan tenang, seolah-olah sedang bersiap untuk operasi penting. Setelah itu, ia mengambil mesin las. Nyala api biru langsung menyembur keluar dan mulai melakukan pemanasan awal pada suku cadang tersebut. Beres semua pejabat, yang panas cuma waktu kampanye. Setelah itu, adem kayak pura-pura luka janji. Setelah dipanaskan hingga suhu yang sesuai, lalu dengan cepat ia melakukan pengikisan menggunakan pahat bubut bagian depan polos yang rusak. Pahat bubut tergerak di permukaan logam panas, mengeluarkan suara mendesis. Seiring pahat terus bergerak maju, bagian depan polos rusak sedikit demi sedikit terpotong. Permukaan yang tadinya tidak beraturan perlahan, menjadi rata dan halus. Andai APBN bisa dipotong seperti ini, akan nggak perlu jadi korban pada dobel. Kemudian ia mengambil spidol tinta pemilu, dan melakukan pewarnaan di bagian permukaan yang sudah diproses. Lalu Mas Riono melakukan proses pembuatan wulir. Setiap kali pahat mendekat, selalu pas pada tempatnya. Wulir yang dihasilkan pun datar dan jelas. Tidak seperti kebijakan subsidi listrik yang tiap bulan selalu meleset dari tempatnya. Setelah wulir selesai dibuat, Mas Riono mengambil sebuah suku cadang yang entah didapat dari mana. Suku cadang ini tampak agak usang, namun baginya benda itu sangat berharga. Ia memasangnya di mesin bubut, lalu menggunakan alat untuk meratakan permukaannya, demi memastikan ketelitian pengerjaan. Setelah itu ia mengambil mata bor dan dengan hati-hati mengebor lubang di bagian tengah suku cadang. Kemudian ia menggunakan mata pahat bubut untuk memperbesar diameter lubang tersebut. Mas Riono mengambil alat pembuat wulir manual peninggalan zaman Majapahit dan mulai membuat wulir. Ia perlahan memutar alat itu sehingga terbentuk wulir yang rapi dan teratur. Alat yang memang tua, tapi masih lebih berguna daripada aturan pajak baru yang bikin rakyat makin sengsara. Kemudian Mas Riono mencari polos lain yang rusak. Ia terlebih dahulu memotong bagian depan polos tersebut dengan gerakan besi dan rapi. Lalu ia kembali memasang polos itu di mesin bubut dan mengebor sebuah lubang di bagian belakangnya. Setelah itu, ia menggunakan mata pahat untuk membuat wulir. Setelah semua komponen selesai dikerjakan, tiba saat penting untuk perakitan. Mas Riono dengan penuh ketelitian menyatukan setiap komponen satu persatu, seperti menyusun sebuah puzzle yang rumit. Setiap sambungan antar bagian sangat presisi, seolah-olah memang diciptakan untuk menjadi satu kesatuan. Sayangnya, kesatuan negeri Konoha lebih sering disambung pakai lem retorika daripada kerja nyata. Agar komponen lebih kokoh, Mas Riono kembali menggunakan mesin las untuk memperkuat titik-titik sambungan. Percikan api berhamburan bagikan kembang api yang indah, mendatangi seluruh ruang kerja. Tapi, percikan api ini nyata, beda dengan pesta kembang api APBN yang dibiayai utang rakyat. Akhirnya ia mengambil mesin gerinda sudut untuk membersihkan bekas las dan serpihan besi di permukaan komponen. Seluruh permukaan dipoles sekali lagi. Berkat penghalusan yang cermat dari Mas Riono, permukaan polos keluaran menjadi halus seperti cermin, memancarkan kilau khas logam. Sayangnya, cermin ini tidak bisa dipakai pejabat untuk bercermin, karena yang kelihatan cuma wajah rakus. Polos keluarannya sebelumnya rusak pada ini, di tangan terampil Mas Riono, akhirnya menyelesaikan perjalanan kelahirannya kembali. Andai negeri ini bisa dipuput ulang, mungkin sudah lebih lurus daripada modal pejabat yang bengkok.